what is your exact location? Please hurry, oh my god, please hurry. Halo, it's Agung, welcome back. Episode kali ini gue akan bahas soal Marsinah. Teman-teman, kalian pasti tahu siapa Marsinah. Marsinah sosok perempuan muda yang sudah memperjuangkan hak-hak buruh pada tahun 1993. Pada tahun 1993 mungkin usia gue udah sekitar 4 atau 3 tahunan. Dan di sini gue udah lahir, tapi gue masih cukup kecil dan tidak tahu apa yang terjadi di masa itu. Makanya dari sini gue akan bahas, gue udah cari artikel buat kalian semua yang mungkin malas membaca atau enggak tahu kisah-kisah di zaman dulu yang emang apa, hak-hak rakyat kecil semua tidak ada. Mungkin di pembahasan kali ini juga akan sedikit sensitif karena kasus kali ini berhubungan dengan salah satu instansi negara. Karena itu gue gak akan terlalu menyudutkan atau lebih ke menyalahkan tuh entah apa ya pembahasannya ke salah satu instansi juga yang benar-benar mengerikan. Gue akan bedah berdasarkan sejarah-sejarah yang pernah ada, yang pernah ditulis di beberapa artikel. Mungkin banyak artikel-artikel yang menulis soal Marsinah. Sebelum gue bedah satu persatu, silahkan buat teman-teman subscribe, like, dan share video ini biar channel gue makin berkembang. Marsinah adalah aktivis buruh yang aktif dan organisator terpelajar. Marsinah lahir pada tanggal 10 April 1969 di Nglundo, Jawa Timur dan meninggal pada tanggal 8 Mei 1993. Perjuangan Marsinah zaman dulu ternyata memberikan dampak yang mengerikan. Mengapa? Dan mengapa saat seorang gadis yang menuntut akan haknya akan tetapi berujung kematian? Seolah negara pada zaman itu tidak memberikan dan melindungi apa yang jadi hak rakyatnya. Sedangkan semua hidup di atas tanah kelahirannya, hak sebagai warga negara seolah tidak ada artinya. 1 bulan sebelum kematian Marsinah, Soeharto melakukan intervensi yang kuat untuk memonitor dan mengatur protes buruh. Dia memiliki perangkat surat keputusan Barkotnas nomor 02/Satnas 12 1990 dan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 342/Men 1986. Jika ada perselisihan antara buruh dengan pengusaha, maka yang berhak memediasi adalah militer. Tak heran para pekerja yang kritis dan mencolok harus ikut menghadapi intimidasi dan penangkapan. Marsinah adalah buruh PT Catur Putra Surya, pabrik arloji. Di Siring, Ponong, Jawa Timur, buruh PT CPS digaji 1.700 per bulan. Coba teman-teman bayangin 1.700 per bulan. Betapa jauhnya zaman itu dan zaman sekarang. Memang pasti jauh sih, karena emang dari tahun ke tahun inflasi pasti naik. Dan zaman dulu itu harga-harga emang murah. Tapi 1.700 di sini mungkin kalian akan dapat apa sih 1.700? Kopi pun hanya 1 saset. Kalau rokok kalian beli 1 batang. Padahal berdasarkan Kepmen 50/1992 diatur bahwa UMR Jawa Timur ialah sebesar 2.250. Pemprov Surabaya meneruskan aturan itu dalam bentuk surat edaran Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur 50/1992. Isinya meminta agar para pengusaha menaikkan gaji buruh 20%. Kebanyakan pengusaha menolak aturan tersebut termasuk PT CPS dan Bianto. Rekan Marsinah menuturkan manajemen PT CPS hanya mau mengakomodasi kenaikan upah dalam tunjangan. Jadi upah pokoknya itu dia gak mau naikin, hanya tunjangan saja. Karena mungkin kenapa? Karena dari pokok, kita naikin pokok, tunjangan upah pasti otomatis ikut naik. Akan tetapi dari PT Arloji itu dia gak mau menaikkan upah pokoknya, hanya mau menaikkan tunjangannya saja. Bahkan jika buruh tak masuk kerja karena alasan sakit atau melahirkan, tunjangannya akan dipotong. Wow, betapa sulitnya zaman itu. Ya pantas, mereka buruh pada zaman itu emang benar-benar berjuang karena hak-hak mereka itu tidak diberikan
sedangkan mereka dituntut untuk bekerja keras, bekerja giat untuk perusahaan. Negosiasi antara buruh dengan perusahaan mengalami kebuntuan. Karena itu, buruh PT CPS menggelar mogok kerja pada 3 Mei 1993. Ada 150 dari 200 buruh perusahaan itu yang mogok kerja. Marsina sempat berkata tidak usah kerja, teman-teman tidak usah masuk, biar Pak Yudi sendiri yang bekerja. Dan Pak Yudi ini siapa? Pak Yudi ini dia itu direktur utama PT Catur. Mereka membawa 12 tuntutan kerjanya. Mulai dari menuntut hak kenaikan upah 20% hingga membubarkan organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI di tingkat pabrik, hanya untuk di tingkat pabriknya. Kenapa mereka menuntut untuk membubarkan serikat kerja ini? Karena serikat kerja ini gak ada dukungan untuk mereka para buruh, tapi mereka malah lebih pro terhadap pemerintah. Di sini gue nggak tahu emang zaman dulu semua yang emang seperti serikat pekerja, kalau yang namanya TNI atau Polri itu otomatis pasti semua tunduk terhadap kepemimpinan di zaman itu, yang mungkin bisa disebut lebih patuh terhadap presiden. Padahal SPSI itu organisasi satu-satunya buruh yang harusnya membela kebutuhan buruh. Dan pada akhirnya Marsina ambil alih komando. Saat aksi mogok hari pertama, Yudo Prakoso, koordinator aksi, ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil 0816-04 Porong. Ketegangan perlahan mulai mengalir deras. Dia diinterogasi karena telah mengorganisasi pemogokan dan dituduh melakukan protes dengan cara yang mirip aksi Partai Komunis. Jadi pada zaman itu, setiap ada protes, misalkan protesnya itu tidak disetujui oleh suatu perusahaan, otomatis dengan adanya dulu itu bukan TNI ya, lebih ke ABRI. ABRI itu pasti turun tangan dan ABRI itu lebih memihak terhadap perusahaan. Di sini gue nggak tahu entah kenapa bisa sampai seperti ini. Padahal untuk aturan sebenarnya, kalau ada instansi pemerintah itu lebih pro atau membela itu ke rakyat kecil seharusnya. Kenapa di zaman dulu keadilan itu tidak ada? Gue nggak kurang paham zaman itu, karena zaman itu gue masih kecil dan gue mungkin sebelumnya gue belum lahir. Mogok kerja di hari pertama itu tak mempan. Karena kenapa? Jadi pas hari pertama itu gak pernah mempan. Prakoso disibukkan dengan pemanggilan oleh aparat militer. Akhirnya Marsina yang memegang kendali memimpin protes para buruh. Dan keesokan harinya pada 4 Mei 1993, aksi mogok kerja kembali digelar. Pihak manajemen PT CPS bernegosiasi dengan 15 orang perwakilan buruh. Dan pada akhirnya negosiasi itu terjadi, tapi diwakilkan dengan 15 orang. Dan itu sempat berunding, hadir pula petugas dari Dinas Tenaga Kerja, petugas kecamatan Siring, serta perwakilan polisi dan Koramil. Pelibatan aparat negara dalam perundingan itu menimbulkan kecanggungan. Meskipun begitu, semua tuntutan akhirnya dikabulkan. Yang syukur alhamdulillahnya, tuntutan waktu dulu itu dikabulkan, kecuali membubarkan SPSI di tingkat pabrik. Pimpinan perusahaan menganggap hal itu menjadi kewenangan internal SPSI. Namun di hari itu juga, berdasarkan kronologi yang dirangkai Komit Solidaritas untuk Persina KSUM, Yudo Prakoso, buruh yang dianggap dalam pemogokan mendapat surat panggilan dari Koramil Porong dalam surat bernomor B-1011V-1993 itu. Prakoso diminta datang ke kantor Kodim 0816 Sidoarjo. Surat itu ditandatangani Pasi Intel Kodim Sidoarjo Kapten Sugeng. Jadi yang emang memanggil itu dan berhaknya itu ditandatangani oleh Kapten Sugeng. Di Kodim Sidoarjo, Prakoso juga diminta untuk mencatat nama-nama buruh yang terlibat dalam perencanaan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja. Mungkin kayak harus istilahnya saat kita memang untuk menuntut sesuatu hak, otomatis pasti ada yang sebagai motor ya, menggerakkan semua biar emang semua kompak. Tapi zaman dulu di situ akan diacunya
disebutnya provokator, dan emang yang namanya provokator itu sangat berbahaya di zaman itu. Kenapa gue bilang sangat berbahaya? Istilahnya karena di rejim zaman dulu kalau misalkan ada demo itu pasti ada provokator yang menggerakkan semuanya, yang dicari itu semua provokatornya. Padahal yang namanya kita demo atau menuntut hak itu otomatis pasti keinginan semua orang, karena semua orang juga membandingkan kebutuhan dan emang kerja gitu tuh kayak gimana sih. Ya mereka ingin mendapatkan haknya, semua orang pasti ingin mendapatkan haknya. Dan keesokan harinya 12 buruh mendapat surat yang sama. Mereka diminta hadir ke kantor Kodim Sidoarjo menghadapi Pasi Intel Kapten Sugeng. 13 buruh dikumpulkan di ruang data Kodim Sidoarjo oleh seorang perwira seksi Intel Kodim Kamadi. Tanpa basa-basi, Kamadi meminta Prakoso dan 12 lainnya mengundurkan diri dari PT CPS. Alasannya tenaga mereka sudah tak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Kamadi dan Sugeng menyiapkan surat pengunduran diri yang menyatakan 13 buruh itu telah melakukan rapat ilegal untuk merencanakan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja. Jadi, agar mereka membuat surat pengunduran diri itu, mereka ditekan oleh pihak ABRI agar seolah-olah tidak dari sebelumnya 12 tuntutan itu ada salah satunya ketika semua udah di negosiasinya udah kelar dan tuntutan para buruh udah terpenuhi, jangan dari 12 orang itu yang dipanggil, 15 orang itu dipanggil, jangan ada yang dikeluarkan atau dipecat. Melainkan sudah itu di negosiasi udah berhasil dan kebutuhan buruh udah dipenuhi, pihak perusahaan yang ingin menekankan terhadap buruh 15 orang itu, 12 orang itu agar tidak ada di perusahaan itu lagi. Karena mereka dianggap telah menghasut buruh lainnya untuk ikut protes berada dalam tekanan. Akhirnya 3 buruh itu menandatangani surat pengunduran diri PHK itu tak dilakukan pihak perusahaan melainkan oleh aparat Kodim Sidoarjo. Berdasarkan laporan lembaga studi dan advokasi masyarakat emosi Marsina memuncak ketika tahu rekannya dipaksa mengundurkan diri. Dia meminta salinan surat pengunduran diri tersebut dan surat kesepakatan dengan manajemen PT CPS, sebab dalam surat kesepakatan itu 12 tuntutan buruh diterima termasuk poin tentang pengusaha dilarang melakukan mutasi, intimidasi, dan melakukan PHK karyawan setelah aksi mogok kerja. Dan selanjutnya Marsina melakukan tuntutan Kodim dengan bantuan saudaranya yang ada di Surabaya. Kata Marsina merujuk koleganya yang bekerja di Kejaksaan Surabaya. 6 Mei 1993, sehari setelah para buruh dipanggil ke Kodim, dia itu kebetulan hari libur nasional untuk mengikuti Hari Raya Waisak. Esoknya buruh kembali bekerja tapi tak ada satupun yang melihat Marsina. Beberapa rekannya mengira Marsina pulang kampung ke Nganjuk. Pada 8 Mei 1993, mungkin udah 25 tahun yang lalu, Marsina ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagung, Nganjuk. Jenazahnya divisum Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, pimpinan Dr. Jakti Wibowo. Nah, aslinya ketika dia menuntut kepada Kodim, kebetulan pas dia emang yang teman-teman buruhnya dipanggil, keesokan harinya Marsina coba nuntut ke pihak Kodim. Marsina hilang. Diperkirakan hilang, kalau menurut gue sih hilangnya semenjak dia sudah ke Kodim beberapa hari, karena emang beberapa hari itu semenjak kejadian itu dia orang menghilang karena pengiran teman-teman buruhnya, dia pulang ke Nganjuk, pulang ke kampungnya. Dan hasil visum et repertum menunjukkan adanya luka robek tak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsina. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluan labium minora sampai ke dalam rongga perut di dalam tubuhnya. Ditemukan serpihan tulang dan tulang panggul bagian depan hancur. Selain itu selaput darah Marsina robek. Kandung kencing dan usus bagian bawahnya memar, rongga perutnya mengalami pendarahan kurang lebih 1 liter. Wow. Mirisnya pada zaman itu kalian melawan sedikit saja terhadap pemerintahan, otomatis kalian hilang. Dan setelah dimakamkan, tubuh Marsina diotopsi kembali. Visum keduanya dilakukan tim dokter DSUD Sutomo Surabaya. Menurut hasil visum, tulang panggul bagian depan hancur, tulang kemulan kiri patah berkeping-keping, tulang kemulan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah, tulang selangkang kanan patah seluruhnya. Gua benar-benar
ngeri banget dengarnya dan bacanya. Gue nggak tahu pada zaman itu perilaku mungkin nggak semua ya, tapi perilaku instansi seperti itu gue nggak paham. Sedangkan kita semua tahu siapa sih yang gaji mereka. Apakah dari pemerintah bergerak dari berdasarkan pajak rakyatnya sendiri. Tetapi pada zaman itu tidak ada keberpihakan, mereka lebih condong ke perusahaan atau pemerintah. Dan kita dituntut selalu memenuhi peraturan negara. Tapi saat kita meminta hak kita ditiadakan. Dan terjadinya yang bikin anehnya di sini ada seperti lebih mencari kambing hitam. Padahal yang gue tahu dari artikel-artikel itu, Marshina disiksa oleh pihak militer tapi dia mencari kambing hitam dari pihak PT Catur. Dan kisahnya itu seperti tanpa surat penangkapan, aparat militer berbaju preman mencokok 2 satpam dan 7 pimpinan PT CPS. Penangkapan itu dibumbui tindakan kekerasan. Semua diseret paksa dan Kepala Karyono Wongso, Kabag Produksi PT CPS, ditetak aparat militer dengan gagang pistol. Mereka digelandang ke markas Detasemen Intel dan Intel Kodam 5 Brawijaya Wonokolo. Berdasarkan laporan yang diterbitkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, LSAM bertajuk ke arah ratifikasi konvensi anti penyiksaan. Kasus penyiksaan belum terselesaikan 1995. Jadi kasus itu belum terselesaikan sampai sekarang. Bukannya sekarang ya, mungkin sampai sekarang belum terselesaikan, dan keadilan untuk Marshina belum juga keluar. Bambang Wuryanto, 32 tahun, yang bekerja di bagian pengawas umum PT CPS, disiksa dan ditelanjangi. Ya mungkin karena mereka mencari kambing hitam yang benar-benar agar instansi mereka tidak dituntut merasa atau tidak terlihat bersalah. Betapa mengerikannya zaman itu, dan gue benar-benar kecewa. Bahkan disiksa mereka sangat keji di salah satu kamar mandi Kodam 5 Brawijaya. Petugas militer kencing di dalam gayung. Suprapto, 23 tahun, satpam PT CPS, dipaksa meminum air kencingnya sendiri. Wah. Penisnya digebuk pakai seikat sapu lidi dan disetrum. Mulut Suprapto disumpah celana untuk meredam jeritanya saat disiksa. Dan kepalanya ditekak dan ketiaknya disulut rok. Rekan Suprapto yang juga berprofesi sebagai sapa, Ahmad Sudiarto Prayogi, 58 tahun, tak bisa mengunyah makanan selama 5 hari sebab aparat Kodam 5 Brawijaya merontokkan giginya. Lu bayangin, gigi lu hilang satu aja lu udah kerepotan untuk makan, apalagi gigi lu semua hilang. Mutiari, 27 tahun, ketua bagian perusahaan PT CPS, adalah satunya perempuan dalam penyekapan di Kodim Brawijaya. Dia dihantam kekerasan verbal. Mutiari diancam akan ditelanjangi dan disetrum. Dia juga diperdengarkan dan diperlihatkan orang lain yang sedang disiksa. Penyiksaan itu menyebabkan Mutiara kehilangan bayinya yang sudah dikandung. Gua benar-benar marah. Kenapa gua marah? Ya, keadilan zaman itu mana istilahnya. Dan sampai sekarang keadaan itu tetap gak adanya. Kasus Marshina sampai sekarang belum dikeluarkan dan belum ada penyelesaiannya. Dan gue nggak tahu siapa pelakunya. Semua orang bungkam. Seusai disiksa dengan penuh pada 21 Oktober 1993, aparat Kodam 5 Brawijaya menyerahkan mereka ke Polda Jatim. Sisa verbal maupun fisik juga mereka rasakan di Polda. Bahkan di Polda pun mereka disiksa, walaupun dengan intensitas yang lebih rendah. Bahkan di persidangan pun para tersangka yang penuh kejanggalan tidak membuat mereka terbebas dari dakwaan. Mereka diputus bersalah dan divonis penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya, kecuali Yudi Susanto yang dibebaskan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Jaksa penuntut umum yang menolak keputusan bebas terhadap Yudi Susanto kemudian mengajukan permohonan kasasi ke MA. Permohonan kasasi juga diajukan 8 terdakwa lainnya. Dan hasil ahli forensi pun beraksi.
Setelah 8 orang divonis, Abdul Muin Idris, dokter dari instansi kedokteran kehakiman IKK, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, turut ambil bagian sebagai saksi ahli. Dalam persidangan, dia memaparkan kejanggalan barang bukti kesaksian dan hasil visum. Menurutnya, visum pertama tak sesuai standar pemeriksaan jenazah karena hanya bersifat parsial. Gue kurang paham untuk masalah kedokteran, dan mungkin di sini kalian atau ada teman-teman di sini paham tentang kedokteran, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Dalam bukunya bertajuk Indonesia X-Files 2013, Idris mengungkapkan bahwa barang bukti proses peradilan berupa balok janggal. Ukuran balok yang digunakan menyodok bagian genital tubuh Marsina tak sesuai dengan besar luka pada korban, yakni 3 cm. Menurutnya, satu luka pada bagian kelamin Marsina tak sesuai dengan jumlah terduga pelaku yang berjumlah 3 orang. Di sini disebutkan ahli forensik ini bisa mencapai 3 orang pelaku. Idris menegaskan bahwa pendarahan bukan penyebab kematian Marsina, melainkan tembakan senjata api. Akan tetapi, waktu memang kejadian pembunuhan itu di mayat Marsina tidak ada ditemukannya peluru, baik di bagian tubuhnya ataupun di sekitaran mayat Marsina. Karena kenapa? Ahli forensik sudah melakukan tes. Ada sedikit lubang kecil yang emang bekas dari peluru. Melihat dari lubang kecil yang kerusakan yang masif, mungkin itu bukan luka dari tembakan? Pelakunya siapa yang punya akses senjata? Lanjut Idris. Idris pernah berkata, kita kan gak bebas memiliki senjata. Pada 3 Mei 1995, Mahkamah Agung MA memvonis bahwa 9 terdakwa tak terbukti melakukan perencanaan dan membunuh Marsina. Hal itu tercatat dalam penelitian Yud Kunisari dan IG Krisnani yang termuat di Jurnal Publika Budaya Universitas Jember berjudul Konspirasi Politik dalam Kematian Marsina di Porong Sidoarjo. Jadi udah disebutkan, ada bukunya juga. 9 terdakwa dibebaskan, tapi siapa pembunuh Marsina hingga kini tak pernah diungkap di pengadilan. Dimana keadilan zaman itu, dan mungkin zaman sekarang dan sekarang pun keadilan itu untuk Marsina nggak bisa diungkapkan. Karena kenapa? Apa mungkin terlalu lama, bukti-bukti pun akan sedikit hilang. Karena memang gua nggak ngerti di negara Indonesia itu seperti apa. Gua benar-benar kecewa. Perjuangan buruh saat ini hanya catatan kaki bagi perjuangan Marsina. Sisanya kita yang berhura-hura di bawah bayang-bayang romantisme keheroikan. Perjuangan buruh saat ini hanya catatan kaki bagi perjuangan Marsina. Perjuangan buruh saat ini hanya catatan kaki bagi perjuangan Marsina. Sisanya kita yang berhura-hura di bawah bayang-bayangan romantisme keheroikan Marsina. Hingga kini kita belum terlalu peduli apakah ada serikat buruh dalam perusahaan. Kita belum serius memahami bahwa serikat adalah tempat saling berbagi kekuatan, menumbuhkan kepekaan terhadap masalah rekan terdekat. Apakah di sini ada kepedulian kita terhadap sesama buruh? Apakah hanya untuk buruh-buruh yang emang terdapat di perusahaan-perusahaan besar? Karena yang gue lihat masih banyak perusahaan dan teman-teman buruh yang emang masih belum mendapatkan keadilan. Mungkin saja masih banyak juga yang belum peduli terhadap orang-orang yang bekerja, mungkin kayak di PT-PT kecil, atau mungkin emang ada peraturannya lagi, gue kurang paham juga. Diam-diam hingga kini depresi tetapi menjadi alat bagi siapa saja yang berkuasa. Masalah buruh tak pernah jauh dari 12 tuntutan yang dicenangkan Marsina dan kawan-kawan. Kita hidup di sebuah negara dengan warisan tingkah yang brutal. Episode kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dapat membuka mata dan kita saling bahu-membahu untuk teman-teman buruh kita. Good job untuk Marsina. Semoga dia di sana mendapatkan tempat di sebaik-baiknya tempat, dan perjuangan Marsina tidak akan pernah kita lupakan. Semoga kedepannya tumbuh Marsina lain. Semoga perkembangan negara ini semakin cepat dan tuntutan buruh, pekerja-pekerja yang emang menuntutkan haknya
dapat berkembang. Makasih buat semuanya, makasih udah mampir di channel gua. Dan lupa like dan subscribe. Dan see you.